KBPI itu apa? Nanti muncul komunitas-komunitas yang justru jauh lebih oke dari Oke, asal jangan zaman buat kisru ya. aja. Ko Andi Halo Kurinto, Om salah Damar. satu pendiri KBPI. Gimana kabarnya Om? Ya, alhamdulillah sehat, puji Kok Om ya? Tuhan. Gimana kabarnya kok? Gimana kabar? Saya manggil kamu Om, lucu banget sih. Enggak. Alhamdulillah sehat. Gimana Om Damar, sudah sehat? Aman Sudah, terkendali? alhamdulillah sudah Isoman sehat. berapa lama? 15 hari. Sebenarnya aku tuh 8 hari udah negatif. Iya, 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 iya. Cuman dipol-polin sampai 15 hari Biar biar aman. aman, biar Iya, iya, aman. iya, iya sih. Mau ngerasain? Ya kalau memang dapat dapat jatah, oke oke Oh, aja it's okay sih. ya. Iya. Langsung. Gimana tapi kabar? Alhamdulillah keluarga sehat. Ya, sehat 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 Benji semua. gimana Benji? Benji oke. Kayak Benji sehat. katanya mau pensiun pushback itu dia. Tampangnya dia waktu diajakin Hmm, ini mau lomba nih. hmm. Tampangnya menatap dengan harus. Harus nih gue lomba. Harus. Tapi sebenarnya tujuan Ko Andi apa sih? Ngikutin Benji main pushback itu sebenarnya. Kalau pushback kalau buat Benji ya, Mm-mm. kalau aku sih memang setting dari awal sebetulnya pushback jadi ruang belajar buat Benji sih. Ruang belajar buat Iya, Benji. iya, iya. Jadi saatnya ruang itu sudah harus dilewati, harus Ganti mencari ruang-ruang yang baru. ruang yang baru. Terus kegiatannya apa dong selain pushback? Kalau sekarang banyak lah, sama Dastan, Oke, basket. basket. Itu gara-gara kamu sih, Oh, Bos. Abas sekarang kan. Itu Jadi terjerumus suka banget ya. gara-gara Bapak Damar. Kok Nggak saya pernah saya podcast. jadi batuk loh kalau ketawa terus nih. Mana-mana. Iya, Terus iya. kok? Terus climbing ya, Oh, climbing. saya cuman mau ini menyingkronkan bener nggak Benji nih olahraganya. Kemarin kan dia ngomong apa aja. Oh, gitu ya. Terus apa aja tuh? Karate. Basket, climbing, karate, Iya, pushback. pushback. Kira-kira apa yang paling menonjol di dalam diri Benji? Ya memang dia kan kinestetis ya. Mm-mm. Jadi memang aktif gitu kan. Kok kinestesis itu apa? Orang tuh banyak yang nggak tahu Kinestesis sih juga. lebih anak yang punya kecenderungan untuk dia banyak apa ya, banyak bergerak, Mm-mm. kemudian dia aktif. Dia aktif. Ya cara belajarnya harus bergerak. Ya, Jadi lebih banyak kesana kemari, nggak bisa diam lah. nggak bisa dia. Ya, ya. Terus Kondi memilih olahraga untuk Olahraga. tempat ruang dia belajar. Belajar banyak hal. Selain olahraga, Di pushback sih banyak banget yang bisa dipelajarin ya. di pushbacknya sendiri Ya, ya. di pushback banyak. Belajar gibah, Ngeri bro. belajar ngeri. sirik, iri, dengki. Aduh, subhanallah. Itu yang harus Belajar. jauhkan kiranya gitu. Pusing. Oke. Selain olahraga, Benji tuh di mana? Maksudnya ruang belajarnya dia. Ya karena Benji kan homeschooling, bro, ya kan? Jadi Kenapa dia- sih? Oke, kenapa sih milih homeschooling ini? Langsung aku potong. Oke, kenapa milih homeschooling? Kenapa nggak town schooling? Ya karena mungkin sudah punya proyeksi bakal pandemi kan. Oh gitu, berarti udah ditebak dari sebelum Benji lahir ya. Besok Semua pandemi. akan homeschooling pada waktunya. Oh, Kan sekarang kamu- homeschooling semua, bro. Ya kamu global, elit global kamu ya. Termasuk kayaknya kebocoran. Terus kok? Ya Kenapa homeschooling? lebih nyaman aja sih ya. Aku ngelihat ya memang kesepakatan aku sama maminya Benji untuk kayaknya Benji ini cocoknya sekolah yang lebih apa ya, lebih nggak formal kali ya. Mm-mm. Terus aku memang pengen punya banyak waktu untuk jadi apa ya, mungkin faktor pengaruh utama buat Benji sih. Artinya kalau aku sekolahin ya di formal school gitu kan, berangkat pagi Mm-mm. ya, kemudian waktu-waktu terbaiknya dia, prime time-nya dia malah justru di sekolah, ketemu teman, ketemu guru gitu kan. Pulang udah capek, baru ketemu papi maminya, papi maminya juga udah capek, Mm-mm. kemudian capek ketemu, akhirnya berantem Oh, iya, gitu kan. akhirnya berantem. Ya, Jadi ini ya, apa namanya, waktu berarti ya, mementingkan iya waktu. sih, waktu. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya kok. Ya, kan COVID bro. Kan COVID, Iya. makanya kita Kamu nggak ada. masih hidup tuh. Iya, anugerah alhamdulillah hidup kan kamu. hidup lagi. Ya kan setelah dijomplangkan kan alhamdulillah hidup lagi. Andi, Iya, iya.
Ya, aku mau nanya-nanya banyak tentang KBPY nih. Oke. KBPY itu apa? KBPY Keluarga Besar Pusbike Oke, Yogyakarta. keluarga besar. Pusbike Yogyakarta. KBPY itu tim, klub, Enggak apa? lah, jelas. Bukan klub, Mm-mm, bukan tim, bukan tim. tapi keluarga, tapi yang besar gitu ya. Oke. Ya kita bisa nyebut sih kalau sekarang komunitas kali ya, Mm-mm. sama komunitas, tapi yang kita berharap spiritnya kekeluargaan. Kekeluarga. Ya. Awal mulanya KBPY dibentuk itu kapan nih kok? Awal mulanya tahun berapa ya, Bro? Tahun 2017 atau 2018 ya kayaknya. Saya tahu, cuman saya yang jawab. Tahun berapa, Bro? 18. Oh, ya 18. Kamu udah tahu tanya-tanya nih. Kan ceritanya kan Podcastnya ini berarti settingan nih. settingan ini. Oke. Awal mula 2018. 2018. Itu gimana ceritanya kok bisa terjadi lah ini Ya, komunitas di Jogja ini? kan dulu aku cerita dulu. Mm-mm. Kalau dulu memang awal-awal aku mengenal Pushbike, mungkin itu ada di masa kegelapan Pushbike. Guys, dark. Ya enggak ini buat aku ya. Oke. Ini subjektif. Jadi ya kalau dulu memang kan ada race ya. Ada kompetisi, dan kalau dulu memang kompetisinya ya memang kalau aku sih merasa spiritnya sangat-sangat waduh panas gitu. Wish. Ya Kayak dapat duit berapa aja? iya mungkin ratusan juta. Nggak, Terus? ya cuma ya sempat ada gesekan mungkin di kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu. Nah, sampai singkat cerita satu saat ada beberapa teman-teman, aku sempat vakum tuh karena cukup kurang nyaman. Ya kebetulan saat itu sepedanya Benji dicat gitu, Wow. ya jadi vakum cukup lama sampai satu saat aku diundang ya, diajakin dimasukin ke satu grup di mana di situ ada beberapa orang tua yang ngerasain hal yang sama dan kepengen Pushbike di Jogja khususnya ini bisa guyup gitu kurang lebih. Oke. Kemudian masuk di grup itu, kemudian aku ngajakin beberapa teman-teman. Ada Om Dani, ada Om Alfa, ada Om Dawis, Om Fandri, ya aku gitu, aku ngajakin untuk ketemuan. Ya udah akhirnya karena aku udah terbentuk WhatsApp grup nih, udah langsung aja dieksekusi untuk kita punya platform yang lebih oke gitu lah ya, nggak cuma sekedar WhatsApp grup. Akhirnya kita ketemu dan kita sepakat untuk kita bikin komunitas. Lahirlah KBPY. Lahirlah KBPY dengan semangat tadi kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, jadi kita pengennya jadi ruang pemersatu bangsa. Oke, apa itu? Ruang pemersatu bangsa. Kayak Tante Erni. Iya, kan ada pemersatu bangsa yang lain tuh. Nah, ini pemersatu bangsa, salah satunya. Bangsa. Gitu, Bro. Visi misinya apa sih kok KBPY itu? Ya kita sih pengen jadi tempat untuk anak-anak bisa belajar sebetulnya. Belajar Sebenarnya banyak hal ya. Gak cuman balapan Ya atau balapan salah satu tempat untuk belajar. balapan. Iya. Di mana letak belajarnya kok di balapan? Iya belajarnya banyak sebenarnya. Kalau kita ngomong balapan, kalau ngomong tentang belajar ya, aku sendiri ini banyak belajar di balapan. Orang tua belajar apa bro? Belajar sabar. Belajar sabar. Ya kan? Belajar untuk kita nggak sampai justru tanpa sadar memberikan tekanan kepada anak, pressure tanpa sadar. Orang tua belajar sih, tapi si anak juga sebenarnya punya proses belajar yang banyak di situ. Di saat Salah race. satunya adalah bisa berani, ya kan? Dia bisa berani untuk mencoba. Kemudian dia bisa belajar untuk memulai sesuatu dan menyelesaikan sampai selesai. Ya kan kita nggak ngomong kalah menang ya. Ya. Ya, Kalah menang rezeki lah. pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kan tergantung orang tuanya. Mau menerimanya seperti Iya, apa? mau menerimanya seperti apa. Aku sering ngomong podium sejati itu adalah hati orang tuanya. Gitu kan? Gimana? Juara sejati Iya. adalah hatinya. Nah, itu bro. Makanya Langsung kita aja. sampai bikin jingle ya kan. Langsung aja cek Subscribe di KBPY. Pusbike. Terus Oke.
perjalanan KBPI sendiri nih seperti apa kok? Karena kan yang saya tahu kan dari 5 orang tersebut kan tinggal kau Andi sendiri nih. Ya udah pernah pensiun sih, lebih tepatnya beberapa teman-teman Pensiun ya. ya udah pensiun, udah anak-anaknya udah berangkat ke BMX. BMX, Ya ada yang mungkin memang passionnya bukan di Pushbike. pushbike gitu. Ya yang tersisa kalau dari teman-teman yang lama ya memang aku bro. Kamu nih, kamu sendiri. Iya, ya Ya. gara-gara kamu itu. Kamu. Saya lagi ya. Ya, berharapnya segera bisa pensiun bro. Harapannya segera bisa pensiun tapi emang saya Harusnya nggak tahun boleh. ini kan. Enggak, Cuma pandemi bro. enggak cuma nggak boleh tetap sampai dasar pensiun baru boleh pensiun. Enggak, bro. Terus Kak Andi, harapan buat ke BPI ini. Harapannya sih tetap jadi ruang untuk bisa apa ya bisa jadi ruang untuk bukan cuma untuk Jogja ya, bisa jadi ruang kebersamaan, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama anak-anak. Dan di KBPY sebenarnya kita bisa punya networking banyak ya, kita bisa kenal banyak teman, kita punya banyak saudara baru. Betul. Nah kita berharapnya nggak cuma di Jogja, karena Jogja ini mau nggak mau menurutku tuh udah jadi kayak apa ya, jadi Barometer ya. barometernya pushback di Indonesia kan. Artinya kalau kita bisa KBPY bisa apa ya, bukan jadi role model ya, tapi bisa jadi apa ya, salah satu ini mungkin ya salah satu yang bisa di apa ya bahasanya ya bos, Di contoh baiknya. ya di contoh baiknya lah ya. Karena kan pasti Ya, tetap ya, kita ya, ya. punya sisi buruknya Ya pasti kan. kan semua komunitas pasti punya plus dan minusnya. Tapi berharapnya nanti muncul komunitas-komunitas yang justru jauh lebih oke dari KBPI. Bahkan mungkin bisa bikin event-event yang lebih Oke banget oke dari KBPI ya. Istilahnya KBPI jadi standar minimalnya lah gitu. Wah, Kita ngeri berharapnya berarti. ya. Dan kita kan di KBPI memang punya program community Community support support community community, kan. betul. Iya. Karena pandemi aja ya. Karena pandemi Akhirnya semua harus berubah planningnya. berubah. Ya, tapi semangat itu tetap ada. KBPI ya berharapnya KBPI ini bukan cuma jadi asetnya Jogja, tapi bisa jadi asetnya kota-kota lain Indonesia. Aset lah ya. Indonesia Ya, lah. ya, kita KBPI jadi berharapnya aset gitu. Indonesia. Karena KBPI kan ini kok sebenarnya hampir member tuh hampir ada 300 loh. Ya, kok. ya. Kita kan nggak bisa loh kok. Apalagi kamu ya. Bukan kita. Kamu harus ngurusin 300 member kok. Ya, aku Bagaimana kok caranya kok? jujur. Heeh. Kalau dulu di zaman kita nggak pernah ngebayangin member bisa sampai segini banyak sih bos. Cuma sekarang gila 300 member ya. 300 member. 300 member. Dan aku jujur respect banget ya sama teman-teman pengurus baru. Dirimu, Om Ian, Om Acoy ya, yang Sebelumnya dibantu Pak Ali juga. ya Pak Ali yang mau fight untuk bikin database ya, artinya bikin apa member card, kemudian didata, kemudian bikin program ya, yang nggak ada kepengurusan yang sempurna ya, tapi aku ngelihat aku sangat respect sih. Respect ya, bro. Jangan pensiun dulu ya, bro. harus lanjut ke pengurus yang lain. harus jadi pengurus yang lain ya. Wah, saya merasa kehilangan banget lah kalau kayak gini caranya. Karena kan apa ya, dengan 300 member ini selama pandemi kan nggak ada kegiatan nih. Iya. Ko Andi, hampir dulu itu awal-awal pandemi aku nutup, kalau Ko Andi tahu setiap bulannya itu 30 sampai 40 member pasti daftar. Iya, benar banget. Bahkan sebenarnya Januari kan kemarin kita open member. Ini kan open member, tapi sangat disayangkan terus stop kegiatan, makanya masih di stop untuk member-member di Jogja ini gabung ke KBPI karena kita nggak bisa ngasih apa-apa kok, ya kan? Benar. Karena di KBPI kan sebenarnya kita punya 3 divisi. Ya. Kita memang set lah ya, 3 divisi. 1 divisi event, dirimu yang ngurusin bareng-bareng lah. ya. Kemudian divisi latber, Latber, dan yang terakhir divisi playdate. playdate.
ya kita memang kepengen apa ya, KBPI nggak cuma ngurusin tentang balapan. Balapan, betul. Karena sebenarnya berapa banyak sih anak-anak yang memang Mau main balapan. pushback dan memang serius di balapan, kan sebetulnya prosentasenya nggak sebanyak yang just kepengen main seneng-seneng aja. Iya, betul. Nah kita mikir yang seneng-seneng, yang kepengen main pushback hanya seneng-seneng aja, ini gimana nih, kan harus diakomodir. Iya. Makanya saat itu Harus kita dikasih bikin- ruang ya. Iya, makanya saat itu kita mikir, kita bikin divisi Latber dan Latber. kita bikin divisi Playdate. Playdate. Nah salah satunya divisi Playdate, walaupun kemarin di masa pandemi, Mm-mm. tapi kita udah mulai nih. Udah mulai pemanasan, coba kita ya. bikin kegiatan, salah satunya kita Basket. kerjasama, kita collab sama basket. Kita collab sama salah satu klub basket. Mereka bisa mau bersedia Menerima kita ya. Kemudian kita dikasih kesempatan untuk anak-anak kita bisa Nyoba mengenal olahraga baru gitu. Iya. Mungkin nanti olahraga yang lain, climbing ya. climbing, karate mungkin juga bisa loh kok. Ya karate, climbing, ya climbing ya. Paling mungkin beberapa saat lagi nanti kita akan. Oh ada ya. Ya. Playdate climbing. Jadi teman-teman KBPI kayak yang nonton nanti akan ada kabar baik. Kita kerjasama sama Garage. Garage. Climb Gym. Apa tuh? Punyanya Iya, Bunda iya. itu? Iya. Wah, istimewa banget. Garage Climb Gym. Terus KBPI ini sebenarnya mau dibawa kemana kok nanti ujungnya kok? Ya kalau itu sih Di pemberian Kohandi terakhir yang Kohandi harapkan, oke, aku nanti cabut karena anakku sudah pensiun, pasti kan ini kan diturunkan, ya kan? ya, Terus harapan terbaiknya buat KBPI apa? ya harapannya ya tetaplah KBBI tetap jadi asetnya Jogja. Bagaimanapun KBBI harus dijaga. Ya, kita sudah sampai di titik ini. Ya pasti akan ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi yang kita bisa kerjakan di depan. Jadi kalau aku berharap, ya aku berharapnya KBBI tetap ada dan tetap menjadi ruang belajar buat anak-anak yang ada di Jogja. Nah, harapannya simpel itu ya. Tapi sebenarnya kan KBPI ini kan komunitas kok. Boleh nggak sih di dalam KBPI itu ada tim gitu kok? Atau Ya sebetulnya nggak ada masalah sih ya. nggak ada masalah ya, Kok? Ah, Asal jangan sama- buat kisru aja. Ya. Males nengah ini ya. Bro, jangan tanya gitu bro, sensitif ya. Apa? Ya kan yang penting kan jangan Ya, kisru. ya, Maksudnya kan silakan buat teman, buat tim, silakan punya Ya, teman dekat sendiri, tapi kan kalau kisru kan mau ya ngapain gitu. semangatnya aku pikir kepentingan yang jauh lebih besar kan kepentingannya KBPY ya. Ya kita bisa berharapnya kita bisa apa ya, ketika ada konflik atau ketika ada sesuatu yang nggak enak gitu ya, yuk kita ngelihat kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingannya KBPY bukan hanya Pribadi. kepentingan pribadi atau tim kita gitu Sebenarnya ya. capek juga kan, ngapain kalau kepentingan pribadi, kayak apa sih kepentingan kita sebenarnya kan? Iya, kan jadi sebetulnya, iya bro. kan jadi aduh kan gitu kan jadi aduh apa Ya, cuma meneh. kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu bersemangat mungkin. Oh iya, terlalu bersemangat mungkin. Mungkin. Ya, mungkin. Aduh, kau Andi mau cerita apa lagi nih tentang pushback nih? Ya, mungkin. Pengalaman apa yang paling kau Andi bikin nyesek lah di pushback nih? Happy sih bro. Enggak, Kalau aku tanya yang paling nyesek nih kau. paling nyesek apa ya? Yang paling buat hati rontok ya. Ya mungkin kalau apa yang ngelihat anak jadi objek ya tanpa sadar kalau orang tua tadi nggak belajar, kemudian akhirnya anak jadi objek, anak kemudian akhirnya justru nggak nyaman, dia under pressure di push by, ya itu yang bikin nyesek ya kadang-kadang. Apalagi awal-awal nih, aku mungkin ya buat teman-teman yang baru masuk di dunia perpusbaikan dan kemudian mengenal kompetisi, ya aku sih berharap harus benar-benar jaga hati. Jaga hati. Ya, jagalah hati. Karena tanpa disadari mungkin loh, mungkin aku pun Sama, bisa menjadikan anakku objek loh. Mungkin loh tanpa disadari ya. Sama. Aku juga pernah tanpa sadar. Tanpa sadar kan sebenarnya. Itu Bahkan di bawah dulu aku tuh pernah dilarang untuk mengikutkan anakku di balapan. kompetisi pushback sama mentorku parenting. Iya karena dia ngelihat ini kalau nggak hati-hati, ini justru jadi
apa ya, jadi satu tempat, satu kondisi yang bikin anak kita malah justru jadi penuh dengan Tertekan, tekanan. Iya, Oh gitu jadi ya. nggak nyaman, Heeh. insecure gitu ya. Itu terjadi gitu. Itu Bisa, tapi sangat kenyataannya kenyataannya kau Andi pernah lihat itu di Benji kah? Kalau aku sih enggak ya, Mm. cuma mungkin kan tanpa sadar kadang-kadang nih, ya waktu zaman apalagi zaman awal tuh, Pengen ya. teriaknya udah teriak yang pressure ya, maksudnya kita Woi bocah ngerti mana kan? lu? kita kan ngerti kan, masa teriakan yang memotivasi dan teriakan yang emosi kan. Iya. Nah kadang-kadang kita sempet kelepasan juga, bro. Iya sih. Nah, itu yang Aku harus pun tetap, tanpa disadari pasti melakukan. ya. Ya bukan ambisi, cuman kan ya gimana ya jelasin ya? Iya, itu yang Bahaya banget. makanya di KBPY, nih, Makanya di KBP. di KBPY salah satunya setiap tahun, dan ini aku pengen tetap dilanjutkan, bro. Ya siap dan. Itu adalah kita selalu setiap tahun minimal 2 kali kita undang psikolog anak untuk bisa mengequip, memperlengkapi para papa mama racing, supaya papa mama racing bisa ngerti gimana caranya bersikap, gimana caranya membangun atmosfer yang positif ketika anak terjun di race. Di dunia balap. Ya. Kau ini pernah kalah di race? Ya, dia pernah terbang. Nah, itu rasanya gimana? Rasanya ketika kalah gitu kan? Karena kan tanpa dipungkiri kan Benji kan salah satu riders elite yang di kelasnya yang selalu banyak podium satunya lah. Iya, waktu kalah ya nggak mungkin seneng ya. Kalah Harus ya, jujur ya. gitu, iya, Kalah kan? masih kalah. Ya kalah ya. Ya sedih. Dan waktu aku sedih, pasti kan anakku juga sedih kan. Nah, gimana caranya mengencourage anak kita, Encourage. ya, Benji? Ya, artinya kan kita juga sudah harus menang dulu kan. Ya, Baru kita menang dulu bisa, hatinya ya. Bisa mengencourage anak kita. Oh gitu. Pernah nggak Benji pas kalah gitu terus kau Andi tendang kepalanya Gak pernah lah bro, bisa tendang tanpa bayangan sama maminya? Enggak pernah. Kalau ya kalah tiba-tiba ditendang. Hah? Kita selalu ngomong, bahkan setiap kali pertandingan kita selalu ngomong. Yang penting bukan menang atau kalah, yang penting lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ya itu terus gitu. Terus kamu kalah, sayangnya papi mami nggak akan berkurang. Akan berkurang. Ya nggak akan. Oh nggak akan berkurang. Jangan mancing lo bro. Oke. Kalau kamu menang juga, ya sayangnya nggak terus jadi tambah gitu. Biasa aja. Ya tetap sayang. Iya gitu. ya, kita terus gitu, karena aku sih memang khawatir ya, takutnya tanpa sadar ketika Benji, kalau misal tanpa sadar aku sikapnya berbeda misal gitu, Tiba-tiba dan nendang dia kepala. nangkapnya wah papi tuh ternyata sayang sama aku tuh kalau aku menang gitu kan. Aduh kan sedih banget ya. Ya sedih banget sih. Apalagi sampai main fisik kan kayak kau Andi. Itu di karate aja. Itu di karate aja. Main fisik harus itu ya. Ya sangat disayangkan lah kalau sampai ada orang tua yang sampai bermain fisik ke anaknya. Enggak lah, kayaknya ketika harusnya jangan lah ya. Kita semoga laporkan ke KPAI. semoga nggak ada lah. Semoga nggak ada lah. Ya. Oke Kak Andi, bermanfaat sekali obrolan kita hari ini. Sama-sama bro, thank you, nih podcastnya keren banget. Keren banget ya, Keren gokil. Apalagi jersey di belakang ini keren banget Kak Andi. Udah pasti lah. Udah pasti ya, itu no debat ya. Oke Kak Andi, terima kasih, selamat malam.